Hai, welcome to my channel. Kali ini adalah DM session dan temanya itu tentang horor. Jadi kalian-kalian nih yang punya pengalaman misteri atau horor gitu, nah aku akan bacain kali ini. Tapi klik dulu dong tombol subscribe di bawah. Klik ya. 1, 2, 3, let's start. Kali ini kita akan bahas tentang pengalaman horor kalian. Nah, yang pertama itu ada dari aku sembunyiin namanya ya. Dear Melissa, jadi aku tuh seorang perawat di salah satu rumah sakit di titik-titik. Nah, udah bukan hal aneh lagi kalau ada bagian jaga malam ke pagi. Banyak banget hal-hal horor yang ditemuin pas aku kerja. Dari mulai barang-barang jatuh sendiri sampai hal yang paling serem aku alami adalah ketika aku jaga malam, ada sosok nenek-nenek menggunakan baju pasien yang menggunakan baju pasien dan minta bantuan jalan. Terus aku bilang, duduk dulu ya nek, saya ambilkan kursi roda saja. Nah setelah aku ambil kursi roda dan kembali ke nenek tersebut, ternyata nenek tersebut sudah nggak ada. Namun di saat yang sama aku dipanggil karena ada pasien baru datang. Dan ternyata nenek itu baru datang bersama keluarganya mendaftar sebagai pasien baru. Serem banget asli. Baru cerita pertama tapi ini aku kayak udah merinding sendiri by the way. Dan kayaknya hal-hal kayak gini sering banget ditemuin kan ya. Kayak kita menemukan orang, ngeliat orang, terus tahu-tahu orang itu baru datang. Tapi banyak banget orang-orang yang gak percaya sama hal kayak gitu. Padahal banyak. Well, selanjutnya DM Kak Melissa, rumahku tuh pernah didatangi anak-anak saat liburan. Jadi begini, singkat cerita, keluargaku tuh tiap minggu liburan. Orang kaya ya. Nah, kebetulan aku tuh punya adik kecil, jadi kita punya sepeda kecil gitu di rumah. Tapi pada saat kita berlibur, semua tuh sudah rapi, dibersihkan, termasuk sepeda itu. Nah, dan anehnya setelah kami pulang liburan, pertama kami buka pintu tuh kaget sekaget-kagetnya karena ada bekas ban sepeda di seluruh rumah. Dan kami lihat juga sepeda kecil itu sudah tidak pada tempatnya. Awalnya kami menyimpan sebelum kami pergi. Awalnya jadi disimpan sebelum mereka pergi. Dan aneh banget ya, siapa kira-kira yang main sepeda tersebut? Siapa ya? Keadaan pintu rumah terkunci tapi sepedanya udah kayak ada bekas sepeda dan jalan kemana-mana. Well, next, Kak Melissa, aku istri driver ojek. Aku mau cerita soal pengalaman suami aku yang ditipu sama makhluk halus. Jadi malam itu jam 12 malam ya. Suami aku bilang ke aku kalau dia pulang agak telat soalnya mau ngantar satu penumpang lagi. Tapi pas sampai rumah dia gemeteran gak karuan. Pas aku tanya dia kenapa, kata dia, tadi penumpangnya gak kelihatan sama orang lain. Cuman aku tok yang lihat, orang lain gak lihat. Nah terus pas udah sampai titik orangnya gak turun-turun. Nah pas udah turun terus aku tengok lagi, dia udah gak ada. Antara serem sama ngakak sih ya. Kadang kita yang gak merasakan hal-hal kayak gitu tuh pasti kayak kocak banget sih lu gitu. Kayak kita tuh gak percaya, padahal itu bener-bener mungkin itu bener-bener nyata. Ya gak sih? Well, next. Hai kak, aku boleh cerita soal horor aku kak? Ya oke, langsung aja. Jadi waktu itu aku sempat ketiduran di rumah temen aku yang posisinya rumah itu kosong 2 tahun dan baru ditempatin sama teman aku akhir-akhir kemarin. Nah, tiba-tiba kayak ada yang dum, gue takut sendiri. Dan aku ketiduran karena ngerasa capek ikut bantu teman aku pindahan. Dan pas aku masih tidur kebangun karena nggak dengar suara berisik banget dari bagian dapur. Awal-awal aku takut banget dan pura-pura nggak peduli, tapi lama-lama makin ngelunjak. Suaranya tuh makin kencang dan kagetnya pas aku bangun sendirian di rumah itu, aku langsung nelpon teman aku.
temennya nggak di situ. Dan dia bilang kalau lagi pergi sebentar buat cari makan. Oh, jadi temennya lagi pergi dulu. Nah, tapi entah kenapa tenggorokan aku sakit banget dan maksain buat ambil minum. Pas aku mau ambil gelas di rak, itu ada 2 gelas jatuh. Terus aku masih berpikir positif, mungkin apa kali ya, kucing kali ya kan. Tapi pas aku ambil air tiba-tiba kayak banyak banget suara, mulai dari pukulan rak piring pecah, terus pintu, udah kayak di film-film. Dan ternyata rumahnya tuh bener-bener angker. Siapa nih yang baru pindah rumah, hati-hati hayo. Tiap malam ada yang suka digangguin gak? Coba tulis kolom komentar di bawah. Well, kita lanjut. Halo Kak Melisa, aku mau cerita juga soal kejadian horor yang nimpa aku kelas 1 SMA. Dan ini sebelumnya aku pernah pondok. Nah, jadi aku bakal cerita kejadian yang di pondok. Oke, fine. Nah, kejadian itu malam hari dimana semua santri udah pada tidur. Dan gak tahu kenapa aku susah banget buat tidur. Cian. Dan aku memilih buat baca kitab biar lebih ngantuk. Tapi sayangnya bukan yang ngantuk, aku malah makin gak bisa tidur karena ada suara yang menurut aku ganggu banget. Suaranya tuh kayak orang nyapu ke tanah pakai sapu lidi. Nyapu malam-malam. Aku nyoba buat beraniin diri lihat suara apa itu dan beneran ada orang atau enggak. Dan setelah keberanian aku kumpul, akhirnya aku coba buat keluar kamar dan ternyata benar dugaanku. Mana tuh, sampai mana tuh? Nah, itu bukan orang guys. Karena aku sensitif, jadi aku bisa ngelihat itu makhluk apa. Jadi itu perempuan yang rambutnya menjuntai sampai ke tanah. Oh my god. Dan karena rambutnya terlalu panjang karena rambutnya terlalu panjang itu dia jalan bunyinya seperti sapu. Serem banget kalau tidur. Gak lagi-lagi deh tidur jam 2 rawan gitu ya. Jam-jam rawan gitu, apalagi yang sensitif sama hal gitu. Ya, kalian ada gak sih yang sensitif banget sama hal kayak gitu? Kayaknya seru deh kalau kalian ceritain. Tulis di kolom komentar. Well, ini cerita terakhir kali ya, tapi ini juga serem banget sih, kita baca ya. Hai Kak Melisa, aku mau cerita sedikit soal pengalaman horor aku. Jadi waktu itu seharian full aku pakai make up dan gak mungkin banget kalau nggak cuci muka karena muka aku bener-bener kotor seharian. Beda banget nih para ladies, walaupun males, tapi kalau pulang malam kita harus tetap cuci muka biar bersih. Nah, jadi ke skincare lagi dah. Oke, lanjut. Jadi aku mutusin buat beraniin diri untuk cuci muka di jam 2 malam. Oke, fine, cuci muka jam 2 malam. Nah, feeling aku dari awal tuh mau cuci muka emang gak enak, tapi aku tetap positive thinking. Dan bener aja, pas cuci muka terus aku bilas dan lihat kaca, tiba-tiba aku ngeliat kayak samar gitu, ada seorang perempuan tua. Jadi perempuan tua, dan yang bikin aku yakin kalau itu makhluk halus itu aku menjauhin mata sebentar ya, mungkin kayak karena takut jadi kayak gitu. Terus pas melek lagi dan lihat lagi, dia tiba-tiba hilang. Cering. Dan itu kali pertamanya aku lihat makhluk halus gitu. Oh my god, ceritanya bener-bener kayak bikin merinding, kayak percaya nggak percaya ya, terutama kalau kalian yang sensitif gitu pasti kayak percaya ya, hal-hal kayak gitu tuh pasti ada ya kan. So thank you guys for watching this video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe videonya. Kalian juga bisa tonton videoku yang lainnya, dan aku tunggu DM kalian selanjutnya tentang apa ya selanjutnya. So kalian jangan lupa langsung follow Instagram aku @melisa_dw. Nanti kita akan tentukan temanya dan kalian bisa cerita bebas sepuasnya. Well, thank you. I'm Melisa. Dah.